17 Bawel. Makan malam itu berlangsung dengan perdebatan kecil, kadang mereka saling tertawa. Akhirnya mereka selesai makan malam. Mereka kembali ke mansion, selama di perjalanan Raina tertidur. Terlihat wanita itu sangat lelah. Kini mereka telah sampai di mansion besar milik Elvano. Saat hendak ingin membuka seat belt tempat Raina duduk, Raina tersadar. "Kira sudah sampai ya? Maaf aku tertidur," ucap Raina dengan suara serak bangun tidur. Elvano keluar dari mobilnya. Kemudian membuka pintu bagian Riana merentangkan tangannya. "Terima kasih," ucap Riana merentangkan tangannya untuk memegang lengan Elvano. Raina masih terlihat sangat mengantuk. Hoa amam Riana menguap. "Kau masih sangat mengantuk, Han," ucap Riana semakin mengeratkan pelukannya kepada lengan Elvano. Elvano hanya terkekeh melihat Raina yang sekarang sudah mulai nyaman berada di dekatnya. Bagaimanapun saat ini mereka suami istri sesuai perjanjian mereka akan tidur satu kamar dengan syarat tidak akan ada hal yang terjadi. Saat hendak berjalan tiba-tiba Talita melihat kedatangan mereka. Menatap sinis ke arah Raina yang begitu manja dengan Elvano. "Seolah-olah dia penguasa di sini," guman Talita dalam hati. Elvano mengetahui tatapan Talita kepada Raina. "Biarkan dia hanya kurang kerjaan," bisik Raina kepada Elvano. Mereka kini melangkah menuju kamar mereka. Kini mereka telah sampai di kamar mewah itu. Dengan cepat Raina langsung menjatuhkan tubuhnya di king size milik Elvano. "Ganti pakaianmu. Kau hanya akan membawa kuman di ranjangku," ucap Elvano melihat Raina yang langsung tidur. "Aku lelah Gabriel. Lagi pula aku tidak dari hutan sampai kotor," ucap Raina pelan. "Tapi kau tetap akan membawa kotoran ke kamar ini, Raina. Diamlah. Aku ingin tidur. Kau ingin aku bawa ke kamar mandi, atau kau pergi sendiri?" ucap Elvano tegas. "Aku ingin tidur." "Baiklah, ternyata kau ingin mandi berdua denganku." Saat mendengar kata mandi berdua, Raina tersadar dari rasa ngantuknya. "No! Jaga jarak 5 meter bajingan, aku akan mandi!" teriak Raina kepada Elvano dengan menatap tajam ke arah Elvano. "Bagaimana aku sedang free, kau ingin ku bantu? Gabriel bajingan! Kau! Pergi!" teriak Raina memenuhi ruangan itu, sampai Elvano menutup telinganya. Raina berjalan ke arah kamar mandi kemudian menutup pintu kamar mandi itu dengan keras sehingga pintu itu terbanting dengan kuat. Elvano hanya tersenyum melihat tingkah Raina yang kesal dengannya. "Gabriel!" teriak Raina membuka pintu kamar mandi itu sambil berteriak. Teriakan itu mampu membuat Elvano sampai terkejut saat hendak membuka satu persatu pakaiannya sambil menunggu Raina mandi. "Ada apa? Mengapa kau berteriak? Aku tidak bisa mandi jika pakaianku seperti ini," ucap Raina cemberut. "Kau tinggal membukanya, Raina," ucap Elvano dengan polosnya. "Aku tahu bodoh, tapi lihat aku tidak bisa membuka kancingnya, bagaimana aku bisa mandi ii? Tolong bukakan!" ucap Raina kesal. "Kau yakin aku yang membukanya?" Raina sadar akan perkataannya. "Terus aku harus menyuruh siapa? Hanya kau yang ada di sini. Buka saja tapi tutup matamu. Bagaimana aku membukanya jika menutup mata?" ucap Elvano tersenyum. "Gabriel Elvano Beethoven!" teriak Raina kencang membuat Elvano terkekeh melihat Raina. "Hei, baiklah baik, jangan marah-marah nanti kau tua," ucap Elvano menggoda Raina. "Kau yang membuatku marah-marah, sialan!" Elvano pun membuka resleting gaun Liana dari belakang dengan menutup mata. "Jangan lihat ke sini sampai aku masuk kamar mandi," ucap Raina dengan tegas. Iya, Bowel." Kini Raina memasuki kamar mandi itu. Dia membersihkan dirinya, ya rasa ngantuk itu kini telah hilang.
Akhirnya selesai juga. Ucap Raina menatap dirinya di sebuah kaca besar yang terdapat di kamar mandi itu. Lihatlah, aku sudah menikah, tapi dengan seseorang yang sama sekali tidak mencintaiku, bahkan aku pun tak mencintainya, dan sedihnya ini hanya berlangsung selama 6 bulan. Lirih Raina berbicara dengan bayangannya sendiri di depan Jangan cermin pernah itu. mau nabung di bank, rugi Bagaimana banget. Raina Cuma bukanlah gaji. wanita keras yang terlihat sekarang, dia sendiri seseorang yang sangat lembut. Bahkan Raina ingin menjadi dirinya sendiri, namun dia memang menepis itu untuk mempertahankan dirinya. Selain itu, Raina sangat merindukan kasih sayang orang tuanya. Namun semua tidaklah mungkin sehingga dia memutuskan untuk mencari pasangan hidup yang bisa menyayanginya dengan tulus. Raina, cepatlah, aku juga ingin mandi, teriak Elvano. Iya, berisik. Aku sudah selesai, ujar Raina yang ternyata sudah membuka kamar mandi itu. Raina keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk kimononya dan handuk di atas kepalanya. Kini Elvano masuk ke dalam kamar mandi itu. Sedangkan Raina mengambil pakaian tidurnya di walk-in closet pakaian mereka. Kini Raina memakai baju tidur. Raina terlihat sangat cantik dan lucu saat menggunakan pakaian itu. Sial! Mengapa aku jadi lapar? Ucap Raina kini keluar dari walk-in closet itu menuju ruang makan berharap ada cemilan yang bisa dia bawa ke kamar itu dan juga susu. Aku akan bawa sekalian untuknya sekalian, cicit Raina pelan, kemudian dia keluar dari kamarnya menuju ruang makan di lantai dasar rumah itu. Pengawal yang berjaga di sekitar lantai 3 memberi hormat kepada Raina. Raina membalas dengan kembali menunduk dan juga tersenyum. Saat turun, Raina melihat Talita dengan beberapa teman wanitanya. Wanita yang memiliki gaya fashion menor, yang memakai banyak perhiasan dan barang branded, terlebih tercium aroma wine di ruang tengah keluarga besar itu. Apa yang kalian lakukan? Ucap Raina menatap wanita-wanita itu dengan pandangan sinis kepada Talita. Ternyata saat Elvano dan Raina tadi datang, Elvano dan Raina tidak menyadari keributan yang terjadi di ruang tengah itu oleh teman-teman Talita. Bagaimanapun mansion Beethoven tidak hanya memiliki satu ruang keluarga. Talita memang mengajak teman-temannya untuk berpesta di ruang tamu yang memiliki pintu kaca mengarah taman sehingga mereka dapat merasakan angin malam yang membuat suasana itu menyenangkan. Siapa dia, Talita? Ucap salah satu teman Talita. Dia hanya pelayan di rumah ini. Cetus Talita menatap rendah ke arah Raina. Raina yang mendengar itu kini mendongak menatap tajam ke arah Talita. Maaf, yang kau bilang pelayan tadi siapa? Ucap Raina menatap sinis ke arah Talita. Siapa lagi? Lihat kau sama buruknya dengan pelayan. Ucap Talita sinis. Hahaha, aku baru tahu ada pelayan yang berani berjalan seperti ini di mansion ini dengan pakaian sesantai di mansion besar ini. Mansion Beethoven memang terkenal dengan kebebasan untuk para pelayan. Wah, nenek lampir semakin di depan. Pekik Raina berjalan menuju lemari pendingin, kemudian dia mengambil beberapa makanan ringan. Hei, jalang siapa yang kau katakan malampir? Ada benalu di rumah ini. Ucap Raina sinis. Talita, mengapa dia seperti itu? Kau harus memecatnya, pelayan harus menghormati tuan rumah. Bisik salah satu teman Talita. Yaps, Anda benar, Nona. Pelayan harus menghormati tuan rumah. Sebaliknya benalu harus sadar diri dengan posisinya. Cetus Raina kini berjalan di sofa besar itu. Dia melihat sebuah gelas kosong dan wine yang masih terisi dalam botol, kemudian dia mengisi gelas itu dengan wine. Duduk di sofa itu dengan santai bak seperti nyonya besar. Jangan lupa handuk itu masih terlihat jelas di atas kepala Raina. Aduh, harusnya aku tidak meminum ini, aku baru saja mandi. Minuman ini hanya akan membuatku harus membersihkan diri lagi, dan ini buat Anda, Nona. Ucap Raina sinis. Apa yang kau lakukan di situ? Pergi atau aku akan menyeretmu. Teriak Talita. Takut. Gak jadi. Dan kalian semua mengapa mengganggu kediaman Beethoven di malam hari?
Pekik Raina menatap tajam ke arah teman-teman Talita. "Hi, kau hanya pelayan, mengapa kau berani seperti itu?" ucap salah satu dari teman Talita. "Hahaha, bahkan aku berani mengusir kalian secara tidak terhormat. Raina, kau pergi dari sini. Kau merusak pestaku!" teriak Talita. "Hahaha, kau berpesta di mansion milik orang tanpa memberitahu pemiliknya?" ucap Raina sinis. "Ini mansion milik putraku. Aku berhak melakukan apapun." "Wah, wah, mungkin kamar Anda kurang dipasang kaca besar Nyonya Matthew Beethoven, sehingga kau tidak ingat dan berkaca dengan baik," cetus Raina sinis. "Hentikan dramamu, bangsat!" ucap Talita ingin menampar pipi Raina. Namun Raina dengan cepat menahan tangan itu. "Aits! Kau tahu jika suamiku tahu tanganmu menyentuh pipiku, dia akan berbuat apa? Ingat Talita, kau hanya tinggal sementara di mansion ini. Dan ya, kalian semua kenalin Raina Evelyn Beethoven, istri Tuan Muda Gabriel Elvano Beethoven dan pemilik mansion ini. Satu lagi, belajar dulu atau cari tuh stylist yang cocok buat muka-muka kayak kalian. Norak tahu gak sih?" cetus Raina tersenyum miring sambil membawa beberapa cemilan dan ya satu kotak susu besar. "Talita, aku harap besok pagi semua ini sudah bersih sebelum aku mengusirmu keluar dari mansion ini," cetus Raina sambil berjalan menuju lift untuk kembali ke kamarnya dan Elvano.